Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka. Surat Al-Qiyamah ayat 20. Sudah ketemu? Al-Qiyamah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم
كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى bersama a'udzubillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. AC nyala nggak tuh? Nyala. Ini nyalain juga nih, panas. Kipasnya yang ini jangan. Kipasnya batuk. Kipasnya stop. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita banyak nikmat. Ini belum sempurna matinya kipasnya. Yang udah. Di antaranya nikmat hidup yang memberikan kesempatan kita untuk bertaubat dari dosa-dosa.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Juga dengan nikmat hidup memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah kebaikan-kebaikan. Semoga kita tidak termasuk orang yang maghbun, orang yang rugi, yaitu menjual barang yang mahal dengan harga murah. Barang yang mahal itu adalah sehat dan waktu luang. Barang yang berharga itu adalah sehat dan waktu luang. Apabila kita menggunakan kesehatan kita dan waktu luang kita bukan untuk ibadah, berarti kita berada dalam kerugian. Dan nanti penyesalannya ketika hendak meninggal, lebih menyesal lagi setelah meninggal. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan. Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian menyukai al-ajilah, yang segera. Maknanya, inilah yang menyebabkan kalian lalai dan berpaling dari nasihat, berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya kalian tuhibbunal ajilah. Sebenarnya kamu lalai karena mencintai kehidupan dunia. Kalian berusaha untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangannya. Kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat, sehingga kalian tidak beramal untuk akhirat. Karena kenikmatan dan kesenangan dunia memang segera, kontan. Kerja bulan ini langsung dapat gajian bulan ini juga, kontan. Dagang hari ini untung hari ini juga. Rugi pun rugi terasa. Adapun amal-amal akhirat seperti sholat, puasa, ngaji, berzikir, berdoa, ada keuntungannya tapi nyicil, bahkan baru janji doang. Nanti katanya nikmat kubur, nanti katanya nikmat katanya. Adapun dunia langsung terasa. Kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat, sehingga kalian tidak beramal untuk akhirat karena kenikmatan dan kesenangan dunia segera. Manusia silau dalam mencintai sesuatu yang bersifat segera, sedangkan akhirat dilalaikan. Padahal di sanalah tempat kenikmatan yang abadi.
Apalagi sekarang zaman instan, apa-apa mau cepat, mau segera. Karena itulah kalian melalaikan dan kalian meninggalkannya seolah-olah kalian tidak diciptakan untuk akhirat. Seolah-olah kita ini cuma di dunia doang, mati selesai. Dan seolah-olah dunia ini adalah tempat keabadian yang mengharuskan usia-usia berharga dicurahkan untuknya dan diusahakan siang dan malam. Orang gajian 5 juta rupiah sebulan cukup. Dia pengen gajian sehari 3 juta. Sebulan berarti berapa? 90 juta. Seakan-akan kau hidup untuk dunia, padahal dunia akan ditinggalkannya. Andai kalian lebih mementingkan akhirat daripada dunia dan bisa melihat resiko berbagai perbuatan secara mendalam dan dengan akal, niscaya kalian akan berhasil dan mendapatkan keuntungan yang tidak terselip adanya kerugian, dan niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan yang tidak disertai kesengsaraan. Menang yang gak ada kalahnya, untung yang tidak ada ruginya, bahagia yang gak ada sengsaranya, hanya di surga. Yang ada cuma nikmat, gak ada susahnya. Adapun kenikmatan dunia, lihat huru-hara yang sedang beredar. Jadi penguasa bisa menggunakan 6.000 hektar lahan buat kepentingan pribadi. Begitu diungkap, ketakutan mulai merasuki jiwanya. Jadi nikmat dunia tidak ada yang murni. Nikmat dunia pasti ada kesengsaraannya. Kalla, sekali-kali tidak. Bal tuhibbunal ajilah, kalian menyukai yang disegerakan. Wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Laisal amru kama za'amtum ya ma'syaral musyrikin. Urusannya tidak seperti yang kalian sangka wahai orang musyrik. Alla bu'itha wala jazaa, bahwasanya kamu tidak akan dibangkitkan, tidak akan dibalas. Dia pikir hidup ini selesai begitu saja. Bal antum qaumun tuhibbuna dunya wa zinataha, tetapi kalian adalah kaum yang lebih mencintai dunia dan perhiasannya. Wa tatrukunal akhirata wa na'imiha, dan kamu tinggalkan akhirat dan kenikmatannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Rabbnya. Wa wujuhu yawma idzin basirah, dan wajah-wajah pada hari itu bersinar. Basirah, murah. Di akhirat ada wajah yang berseri-seri, ada yang basirah, yang murah.
Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama ahlu sunnati wal jamaah bahwa orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak akan melihat Rabb mereka Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Jalla Jalaluh mengatakan bahwa kelak akan ada wajah-wajah yang ceria, berseri-seri, karena sebab memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk yang memandang wajah Allah. Dan para ulama ahlu sunnah telah sepakat bahwa puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Begitu melihat wajah Allah, lupa nikmat-nikmat yang lain. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Apa yang dimaksud tambahan dalam ayat ini? Yaitu tambahan kenikmatan di surga berupa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Masuk surga sudah nikmat, ditambah lagi. Apa tambahannya? Memandang wajah Allah. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak, bila penduduk surga telah masuk ke dalamnya, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman, turiduna syai'an azidukum, maukah kamu sesuatu yang akan kutambahkan kepada kalian? Fayaqulun, penghuni surga pun menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah selamatkan kami dari neraka. Jadi tambahan apa lagi? Wajah kami sudah putih, sudah masuk surga, terhindar dari api neraka, mau tambahan apa lagi? Qal, Nabi bersabda, fayaksiful hijab, maka hijab pun disingkap. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min nadhari ila rabbihim azza wa jal, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Rabb mereka azza wa jalla. Thumma tala hadhil ayah, kemudian dibacakanlah ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang baik nanti akan mendapatkan pahala yang baik, yaitu surga dan tambahannya. Itulah tambahan kenikmatan yang akan dirasakan oleh kaum mukminin, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, aku minta kelezatan memandang wajahmu ya Rabb. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk berjumpa denganmu. Fi ghairi dharra mudirrah, bukan karena kemudaratan yang menimpa, wala fitnatan mudillah, bukan karena fitnah yang menyesatkan. Nabi berdoa ingin agar dia melihat wajah Allah nanti di akhirat. Dan para ulama ahlu sunnah telah sepakat dalam menetapkan sifat wajah Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya, meskipun sama-sama disebut wajah. Kalau orang bilang nanti kita melihat wajah Allah, kayak apa wajah Allah?
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajah Allah tidak serupa dengan apapun. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karenanya para sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat sekitar 20 orang sahabat, sehingga hadis-hadisnya disebut sebagai hadis mutawatir yang punya kekuatan seperti ayat Al-Quran. Mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak tabi'ut tabi'in, sampai ditulis oleh ulama ahli hadis. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum," wa fi riwayatin ukhra ayanan. Kata Nabi, sungguh kalian akan melihat wajah Rabb kalian, dalam satu riwayat dengan mata kepala. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Jadi melihat rembulan di malam purnama bisa dilihat dari seluruh penjuru dunia. Begitulah kaifiat cara melihat Allah di surga, seperti melihat bulan purnama. Bukan wajah Allah seperti bulan purnama, tapi cara melihat. Fa in istata'tum alla taghlabu 'ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak dikalahkan mengerjakan salat sebelum matahari terbenam dan salat sebelum matahari terbit, lakukanlah. Setelah memberikan penjelasan nikmat yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah, Allah memotivasi kita untuk tidak tinggalkan dua salat yang paling utama. Pertama, salat sebelum matahari terbenam. Salat apa? Salat asar. Yang kedua, salat sebelum matahari terbit. Salat apa? Subuh. Jadi pengen masuk surga, hendaknya jaga salat asar dan salat subuh. Itu dua salat yang susah untuk dijaga oleh umumnya manusia. Salat asar sibuk kerja, salat subuh sibuk tidur, berat untuk bisa bangun. Makanya Ustaz Muzayyin Ikhram rahimahullah dinasihati oleh masyayikh Saudi ketika baru pulang sekolah, cari partner orang yang subuhnya tidak kesiangan. Jadi kalau kita mau cari partner, teman akrab, motivasi teman kerja dan yang lainnya, cari yang sholat subuhnya tidak kesiangan. Karena menilai orang ini munafik apa enggak munafik, lihat subuhnya. Kalau subuhnya harus dibangunin, bahkan dibangunin aja susah, itu ciri-ciri orang munafik. Fitnah Ustadz, main munafik-munafik aja. Bukan fitnah. Al-Quran mengatakan tentang sifat orang munafik, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa
wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri orang munafik mereka adalah orang yang apabila bangun untuk salat, bangun dengan bermalas-malasan. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sultan, duduknya dekat tiang sana. Bawa bukunya. Nah, duduk situ. Nabi mengingatkan, kalau kamu bisa jangan kalah, jaga salat sebelum tenggelam matahari dan salat sebelum terbit matahari. Akan tetapi sebagian orang mentakwil ayat ini. Mereka mengatakan bahwa maksud kata nadhirah adalah menunggu. Sehingga menurut mereka arti dari ayat ini adalah wajah-wajah orang mukmin pada hari kiamat berseri-seri karena menunggu balasan dari Tuhannya. Masa menunggu berseri-seri? Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sesungguhnya tatkala seorang telah masuk surga, tidak ada lagi yang namanya menunggu. Emangnya warung pecel ayam, celele, mau makan harus nunggu dulu. Mau dapat nikmat harus menunggu. Surga enggak ada menunggu. Kalau semuanya telah nikmat. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang yang suka berbuat dosa. Orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang yang suka berbuat dosa. Zalim, karena dosa itu mencelakakan diri sendiri. Ada yang pertengahan. Yang pertengahan itu mereka yang mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Itu pertengahan. Mengerjakan yang wajib tapi enggak ditambah dengan yang sunnah. Meninggalkan yang haram tapi yang makruh masih dikerjakan. Itu muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Sabiquna bi khairat. Wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka yang berlomba dalam kebaikan. Semoga kita termasuk golongan ini. Yaitu mereka yang mengerjakan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dia meninggalkan yang haram, jangankan yang haram, yang makruh saja dia tinggalkan. Itu yang sabiqum bil khairat. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara.
dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kata yuhallawna dalam ayat ini, jika dalam bahasa Arab, i'rabnya adalah hal, yang maknanya adalah ketika mereka masuk surga, maka akan langsung terkondisikan mereka mendapatkan kenikmatan dengan pakaian yang indah dan perhiasan. Jadi begitu masuk, langsung pakaiannya indah, gelang-gelang dari perak. Bukan masuk surga nunggu dulu pembagian baju seragam misalnya. Gak ada. Pembagian gelang itu. Maka akan langsung terkondisikan. Tidak ada orang yang masuk surga kemudian hanya melihat-lihat dahulu. Kemudian kenikmatan itu akan langsung mereka dapatkan. Oleh karenanya ayat ini adalah dalil yang tegas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama ahlu sunnah lainnya, bahwasanya pada hari kiamat kelak orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dan akidah ini diselisihi oleh Mu'tazilah, orang-orang yang mendahulukan akal daripada nakal, orang-orang Mu'tazilah. Ya, Jaham bin Safwan pimpinan. Mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Dan ada orang-orang di zaman sekarang yang masih berpaham demikian. Berarti dia mengikuti pahamnya Mu'tazilah. Wujuhu ahlus sa'adati yaumal qiyamati musyraqatun hasanatun na'imah. Wajah-wajah ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia di hari kiamat, berseri-seri indah, penuh kenikmatan. Tara khaliqaha wa malikiha amruha wa maliki amruha. Dia melihat penciptanya dan yang merajai urusannya. Fatatamatta'u bidzalik, dan mereka bernikmat-nikmat dengan melihat surga. Ayat 24. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqira kalla idza balaghatit taraqiya wa qila kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqi, apabila seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Meninggal itu dari kaki ditarik ruhnya sampai di kerongkongan, kemudian dicabut. Waqil, maka dikatakan man raq, siapa yang bisa meruqyah ini? Orang kalau sudah sakaratul maut, orang-orang yang hadir pada nanya, siapa nih yang bisa meruqyah? Man raq, siapa yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Jadi orang yang sudah sakaratul maut, dia sendiri udah yakin mati dia. Udah saatnya nih berpisah dengan dunia.
wal taffatis saqu bis-saq, maka bertaut betis kiri dan betis kanan. Menahan rasa sakit sakaratul maut, kakinya akan bersatu yang kanan dan yang kiri betisnya, meregang nyawa. Ila rabbika yauma idzinil masaqa, kepada Tuhanmu lah pada hari itu dihalau. Wujuhul ashqiya yaumal qiyamati abisatun kalihah, wajah-wajah orang yang celaka nanti di hari kiamat muram. Tatawaqqa an tanzila biha musibatun azimah, dia yakin akan ditimpakan kepada mereka azab yang besar. Taqsamu faqara dhahri, patah tulang punggungnya. Di hari kiamat nanti orang-orang kafir, pelaku dosa, pelaku maksiat, dia sudah yakin, wah pasti ini azab besar. Nunduk dia seperti orang yang punggungnya patah, saking sedihnya. Haqqan idza wasalatir ruhu ila aali sadri, benar-benar apabila ruh sudah sampai ke bagian atas dada, dada bagian atas tenggorokan. Wa qala ba'dul hadirin li ba'din, orang-orang yang hadir berkata kepada yang lain, hal min raqin yartihi yashfihi mimma huwa fih, adakah orang yang bisa meruqyah, yang bisa menyembuhkannya dari apa yang sedang dialaminya. Wa aqanal muhtadar, maka orang yang ditimpa ihtidar, yakni saqatul maut, berkata, annal ladzi nazala bihi huwa firaqud dunya, bahwa apa yang menimpanya ini adalah perpisahan dengan dunia. Limu'ayinati malaikatil maut, karena dia udah melihat malakul maut, udah ngelihat. Rahimahullah, saya pernah pegang orang mau meninggal, tangannya itu langsung duduk aja ya, tidur aja lah, sambil duduk aja ya, udah tidur aja. Akhirnya dia pegang kakinya lalu meninggal. Jadi seakan dia ditawarkan, datang itu malaikat, mau meninggal dalam posisi apa, mau duduk atau mau tiduran. Dia langsung duduk aja ya, tidur aja ya, gitu. Kemudian baru diangkat. Wa aiqanal muhtadar, orang yang sedang dalam keadaan ikhtidar itu, saqatul maut, yakin annal ladzi nazala bihi huwa firaqud dunya, bahwa apa yang sedang menimpanya inilah saat berpisah dengan dunia. Limu'ayinatihi malaikatul maut, karena dia sudah melihat malakul maut, datang ini malaikat maut. Wattasalat shiddatun akhirud dunya, wattasalat shiddatu akhirid dunya bisiddati awalil akhirah, maka bersatulah antara beratnya berpisah dengan dunia dan beratnya bertemu dengan akhirat. Gerbang perpisahan antara beratnya dunia dan beratnya ketemu akhirat. Ilallahi ta'ala masaqul ibadi yaumal qiyamah, kepada Allah Ta'ala lah
akan digiring manusia nanti di hari kiamat. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Bisa jadi digiring ke surga, bisa jadi digiring ke neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ayat 31. Fala saddaqa wala shalla. Dan dia tidak mau membenarkan. Fala saddaqa, dia enggak mau percaya kepada Allah dan Rasulnya. Wala shalla, dia juga enggak pernah sholat di dunianya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, akan tetapi dia mendustakan dan berpaling. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Aula laka fa'aula, kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir, dan kecelakaan bagimu. Ayat ini bercerita tentang seseorang tertentu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap orang-orang kafir di dunia. Mereka selalu mendustakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mereka selalu berpaling. Mereka juga tidak pernah mau salat, serta bersikap sombong dan angkuh. Maka tidak heran jika orang-orang kafir akan merasakan siksaan dan kesulitan-kesulitan sebagaimana telah disebutkan. Pada ayat di atas Allah Azza wa Jalla mengulang kata celaka sebanyak 4 kali. Hal ini didasarkan karena pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang kafir memiliki 4 kesalahan. Celaka dia, benar-benar celaka dia, kemudian celaka dia, benar-benar dia celaka. Kenapa? Karena orang kafir punya 4 kesalahan, jadi diulang celaka, 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 celaka 4 kali. Pertama, mereka tidak membenarkan Al-Quran. Kedua, tidak melaksanakan sholat. Ketiga, mendustakan Rasul. Keempat, berpaling. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla detil dalam memberikan balasan. Jika Anda melakukan kebajikan, maka Allah Azza wa Jalla juga akan membalas dengan detil. Sehingga Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu meremehkan berbuat baik sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Jadi Allah itu akan membalas dengan detil. Karena sangat detil, Nabi ingatkan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuman senyum. Jadi ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Jangan serius, manyun. Ini orang bakhil, orang pelit. Pasti orang itu pelit, pelit tenaganya, pelit dengan tenaganya, nggak mau bantu orang,
nggak mau ngerapihin kamar, nggak mau nyapu, bakhil dia. Bukan tugas saya. Orang pelit dengan tenaga. Orang seperti itu pelit juga dengan duitnya. Orang bakhil. Bahkan lebih pelit lagi dengan senyumnya. Senyum aja pelit. Sehingga dia mau manyun. Itu orang celaka dunia, celaka akhirat. Sengsara hidupnya. Lihatlah bahwa senyum pun akan ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula dengan maksiat, Allah Azza wa Jalla akan membalas sekecil apapun maksiat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Fala amanal kafiru birasulil wal Qur'an. Orang-orang kafir tidak beriman dengan Rasul dan Al-Quran. Wala adda lillahi ta'ala faraidis salat. Dan mereka tidak menunaikan kewajiban salat kepada Allah. Walakin kadzdzaba bil Qur'an. Tetapi dia mendustakan Al-Quran. Wa a'rada 'anil iman. Dan berpaling dari keimanan. Thumma madha ila ahlihi yatabakhtar mukhtalan fi mashyatihi. Kemudian dia kembali kepada keluarganya dengan sombong cara berjalannya. Halakun laka fahalak, thumma halakun laka fahalak. Maka binasa bagimu, kamu binasa. Kemudian binasa kamu, kamu binasa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ayahsabu, apakah menyangka al-insanu manusia ayyutraka sudah, dibiarkan begitu saja? Hai manusia yang hidup, emang dikira kamu mau dibiarkan begitu saja suka-suka kamu? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dulu kamu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Mani yumna, mani yumna, ditumpahkan, dipancarkan. Maka ketika tanggal 10 jemaah haji tinggal di Mina. Kenapa Mina disebut Mina? Karena di Mina ditumpahkan darah. Yani hadyu, menyembelih kurban tanggal 10. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Jadi kenapa kamu sombong? Bahanmu mani, akhir dari perjalanan hidupmu mati. Maka tidak perlu sombong di dunia ini. Ayadunnu hadzal insanil munkiru lil ba'tsi ayyutraka hamalan la yu'mar wa la yunha. Apakah orang yang mengingkari kebangkitan ini mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, tidak disuruh dan tidak dilarang? Wala yuhasabu wala yu'aqab. Apa dikira tidak akan dihisab? Apa dikira tidak akan disiksa? Alam yaku hadzal insan nutfatan dha'ifatan min ma'in mahinin yuraqu wa yusabbu fil arham.
Bukankah orang ini adalah sperma yang lemah, yang hina, yang ditumpahkan di dalam rahim? Thumma sara qit'atan minad damil jamid min damin jamidin, kemudian menjadi segumpal darah yang kental. Fa khalaqahu Allahu bi qudratihi wa sawwa suratahu fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan dengan kekuasaannya, lalu menyempurnakan bentuknya dengan sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah kita dijadikan manusia. Coba kalau dijadikan monyet, naudzubillah. Untung jadi manusia. Allah yang membentuk kita. Faja'ala min hadzal insani sinfain, dan Allah jadikan dari manusia ini ada dua kelompok, az-zakar wal unsa, ada laki-laki, ada perempuan. Alaysa dzalikal ilahil khaliq li hadhihi al-asya biqadirin ala i'adatil khalqi ba'da fana'ihim? Bukankah Allah pencipta sesuatu ini, yakni yang menciptakan dari mani menjadi manusia, sanggup untuk mengembalikan penciptaan setelah mereka fana? Bala, tentu saja. Innahu subhanahu wa ta'ala laqadirun ala dzalik. Sungguhnya Allah yang maha tinggi pasti kuasa untuk mengembalikan kita hidup kembali. Inilah renungan pembahasan dari kitab Tafsir Al-Muyassar dan Taisir. Semoga menambahkan keimanan kita kepada hari kiamat. Semoga memberikan motivasi kita untuk beramal taat. Juga semoga menjadi peringatan kita agar meninggalkan maksiat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka buku Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang pegang buku saya ke depannya. Silakan dibuka halaman 541. Kemarin kita telah baca sampai perang Dzatur Riqa, perang sobekan kain. Ini karena ada yang nggak pegang buku, ini ada buku. Perjalanan jauh, sendal sepatu rusak, kaki mereka dibalut dengan kain. Di halaman 541 dalam riwayat Al-Bukhari, Musaddad berkata dari Awanah dari Abu Bishr, nama orang itu adalah
Ghawrath bin Harith. Ibnu Hajar berkata, sebab kisah ini ada pada kitab Al-Waqidi, sedangkan nama orang Badui itu adalah Du'thur, dan disebutkan bahwa ia masuk Islam, tetapi kelihatannya dua cerita itu terjadi pada dua peperangan yang berbeda. Wallahu a'lam. Dalam perjalanan pulang dari peperangan ini, mereka menawan seorang wanita dari kaum musyrikin. Itu jadi perang Dhatur Riqa, enggak ketemu musuh, tapi ada perempuan musyrik ditawan. Begitu suaminya pulang, istrinya enggak ada, ditawan oleh orang Islam. Maka suaminya bernazar, bersumpah, mewajibkan untuk dirinya sendiri untuk tidak pulang sampai bisa mengalirkan darah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun caranya agar dia bisa melukai sahabat-sahabat Nabi. Maka pada malam harinya ia datang. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan dua orang untuk menjaga kaum muslimin dari serangan musuh. Pulang perang, di tengah perjalanan malam istirahat, Nabi tidak lalai. Ada yang jaga, dua orang disuruh berjaga. Mereka adalah Abd bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Abd bin Bishr dan Ammar bin Yasir, dia bagian ronda. Orang itu, yakni musyrikin yang telah bernazar, memanah Abd tatkala dia sedang sholat. Jadi ketika jaga berdua, itu bukan ngobrol. Ketika jaga berdua nggak ngobrol. Kata Abd bin Bishr kepada Ammar bin Yasir, kamu duluan yang tidur atau aku duluan? Kata Ammar, biar aku tidur. Maka Abd bangun sholat. Jadi jaga itu sambil sholat. Ya Allah, kita kadang malam gak bisa tidur-tidur, main HP aja, bukannya sholat. Sholat apa Ustaz? Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat sunnah mutlak. Boleh juga sholat witir. Kalau udah tidur boleh tahajud. Ini yang perlu kita teladani. Sholat. Maka Abad yang lagi sholat dipanah, kena di kakinya. Dia pun mencabut dengan tidak membatalkan sholatnya. Itu dia sahabat. Bukan nggak terasa dipanah, nancep panahnya, tentu sakit. Cabut panahnya, sholatnya terusin. Itu para sahabat khusus sholat. Kita kadang-kadang lagi sholat, dengar berisik aja nengok, apa sih? Jadi orang harus punya ketenangan jiwa ketika menceritakan kekhusyuan salafus saleh. Itu lagi ngaji,
Duduk. Lalu datang rombongan gajah. Orang Arab gak pernah ngelihat gajah. Begitu ada gajah lewat, orang pada lari pengen lihat gajah. Itu ada santri yang tetap duduk, gak mau ikutan lari lihat gajah. Ada riwayat yang lain, lagi ngaji duduk, tembok bagian belakang roboh. Jangankan lari, nengok aja enggak. Dia serius ngaji. Itu kisah-kisah salafus saleh sangat menakjubkan. Jadi orang-orang punya fokus ibadah hidupnya. Nah sini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lagi sholat kena panah, bukan teriak, cabut, teruskan sholatnya. Ia dipanah sampai 3 kali, nancep, cabut lagi, dipanah lagi, cabut lagi. Tapi sedikit pun tidak membatalkan sholatnya hingga salam. Untung bukan lehernya yang kena panah. Kemudian dia membangunkan Ammar ibn Yasir. Subhanallah, kata Ammar, mengapa kau tidak membangunkanku? Tanya Ammar. Kata Abad bin Bisr, aku sedang membaca surat dan aku tidak ingin menghentikannya. Jadi saking nikmatnya baca surat Al-Quran, dia gak mau menghentikannya. La ilaha illallah. Betapa jauhnya iman kita dengan mereka. Asik baca Quran, saking nikmatnya. Kena panah aja lanjut terus. Hadis ini ada dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 428. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah bahwa darah itu tidak najis. Jadi darah itu enggak najis. Misalnya antum lagi sholat pencetin jerawat itu, kemudian keluar darah. Ada enggak yang lagi sholat pencetin jerawat? Keluar darah, maka sholatnya tidak batal. Ini dalilnya. Jadi kena panah, nancep, wudunya nggak batal, darah bukan najis. Sebab kalau lagi sholat kena najis, harus bersuci. Jadi yang najis itu adalah darah haid. Yang najis itu darah haid. Walaupun darah atau mungkin patah giginya lepas lagi puasa, maka nggak apa-apa dibuang, tidak batal. Kalau ada orang mengatakan itu kan perbuatan sahabat, Nabi nggak tahu. Kalaupun Nabi nggak tahu, Allah tahu apa tidak? Tahu. Seandainya itu najis, tentu turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kejadiannya di zaman masih turun wahyu. Peperangan ini mempunyai pengaruh besar dalam menanamkan rasa takut di dalam hati para Arab Badui yang bengis. Jika kita perhatikan perincian peperangan setelah perang ini,
kita akan lihat bahwa kabilah-kabilah dari Ghatafan tidak berani lagi angkat kepala setelah serangan ini. Kemudian sedikit demi sedikit mereka bersikap merendahkan diri sehingga akhirnya menyerahkan diri dan bahkan masuk Islam. Sampai-sampai kita temukan beberapa kabilah dari Arab Badui bergabung bersama kaum muslimin pada Fathul Makkah. Mereka juga turut serta dalam perang Hunain dan mendapatkan bagian harta rampasannya. Perang Hunain setelah Fathul Makkah, perang Hunain. Jumlahnya sangat banyak kaum muslim. Sehingga sedikit sombong, merasa sudah banyak umat Islam. Kita nggak akan kalah karena kita banyak jumlah. Iya, kamu nggak kalah karena banyak jumlah, tapi kamu kalah karena kesombongan. Jadi di awal peperangan Hunain kalah, kemudian menang. Mereka yang turut dalam perang Hunain dan mendapatkan bagian harta rampasannya setelah mereka pulang dari penaklukan kota Mekkah, ketika diutus kepada mereka orang-orang yang menarik zakat, mereka pun membayar zakat. Dengan ini selesailah upaya melumpuhkan 3 kekuatan sayap yang bergabung dalam Al-Ahzab, yakni 1 musyrikin Mekah, 2 Yahudi Madinah, 3 Badui. Itu musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah beres. Jadi beliau itu pemimpin negara, strategi militer ahli. Dan antum jadi dai, bahkan dalam hidup harus punya strategi. Bagaimana berdakwah di tengah masyarakat, bagaimana hidup berumah tangga, ada strateginya, ada cara-caranya. Dan itu akan dimiliki bagi orang yang meneliti perjalanan hidup Nabi dan para sahabatnya. Oh, begitu caranya, begitu caranya. Dan orang-orang sekuler, mereka belajar strategi dengan nonton film, misalnya diambil pelajaran dari film-film. Apa yang ditulis dalam Alkitab dan As-Sunnah itu yang terbaik. Setelah itu keamanan dan ketentraman meliputi tanah Arab, dan kaum muslimin pun dapat dengan mudah menanggulangi kerusakan dan keretakan yang ada di beberapa daerah, di beberapa kabilah. Bahkan setelah perang ini dilakukan persiapan-persiapan untuk menaklukkan negeri-negeri lain dari kerajaan-kerajaan besar, karena keadaan dalam negeri sudah berkembang untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Dikokohkan dulu negeri sendiri, baru nanti menguatkan peluang. Setelah kepulangan dari perang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah hingga bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Selama itu beliau mengirim beberapa batalion militer. Sudah takluk semua nih. Musyrikin Mekah sudah takluk, Yahudi sudah takluk, Badui sudah aman. Maka Nabi SAW mengirimkan pasukan pertama, batalion Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ke Bani Mu'allawah di daerah Qudayd.
pada bulan Safar atau Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Konon Bani Al-Mulawwah telah membunuh sahabat-sahabat Bishr bin Suwaid. Maka dikirimlah pasukan ini untuk menuntut balas. Mereka melancarkan serangan pada malam hari dan membunuh siapa saja yang ditemukan, dan mereka menggiring hewan ternak. Mereka dihalau oleh pasukan musuh yang besar, sampai tatkala musuh mendekati kaum muslimin, turunlah hujan yang sangat deras dan mendatangkan banjir besar yang menghalangi dua kelompok yang berperang itu, dan kaum muslimin berhasil dalam sisa penarikan mundur pasukannya. Kalau ada orang Islam satu aja dibunuh di kampung orang kafir, maka semua penduduk kampung itu boleh dibunuh. Itu namanya hukum qisas. Kalau yang membunuh orang sekampung, dikeroyok misalnya, maka semua kalau ketemu dibunuh. Itu menuntut balas. Padahal bunuh satu aja si pembunuh cukup. Makanya nggak boleh maling ketangkep kita bilang bunuh, nggak boleh. Karena dosa maling hukumannya potong tangan, bukan dibunuh. Ini kalau kita bunuh satu kampung, kampung kita bisa dibunuh semuanya. Yang kedua, batalion Hisma pada bulan Jumadil Tsaniyah tahun ke-7 Hijriah, dan telah disebutkan penjelasannya pada bab surat menyurat kepada para raja. Yang ketiga, batalion Umar bin Al-Khattab ke Turabbah pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Pasukan ini berjumlah 30 orang. Mereka berjalan pada malam hari dan bersembunyi di siang hari. Lalu ketika informasi tentang pasukan ini sampai kepada Bani Hawazin, mereka pun melarikan diri. Dan tatkala Umar sampai di tempat mereka, dia tidak menjumpai seorang pun di sana. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Yang keempat, batalion Bishr bin Sa'ad Al-Ansari ke Bani Murrah di daerah Fadak pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah, yang beranggotakan 30 orang. Pasukan ini pergi menuju mereka dan berhasil menggiring domba dan ternak-ternak milik mereka. Saat pasukan ini kembali pulang, tiba-tiba pada malam hari mereka dikejar musuh, dan pasukan Bishr menghujani mereka dengan anak panah hingga anak panah Bishr dan sahabat-sahabatnya habis. Akhirnya mereka semua terbunuh kecuali Bashir. Dalam keadaan luka parah dia menyelamatkan diri sampai ke Fadak dan tinggal beberapa orang-orang Yahudi hingga lukanya sembuh, kemudian kembali ke Madinah. Yang kelima, batalion Khalid bin Abdullah Al-Laythi pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah ke Bani Uwal dan Bani Abd bin Sa'labah di Ma'ifa'ah. Ada yang berpendapat mereka dikirim ke Khuraqat, suatu tempat di Juhainah. Pasukan ini berjumlah 130 orang. Mereka melakukan serangan terhadap musuh secara serempak, membunuh siapa saja yang muncul di hadapan mereka, dan berhasil menggiring ternak onta dan domba mereka. Dalam peperangan ini Usamah bin Zaid membunuh Nahik bin Mirdas setelah mengucapkan La ilaha illallah. Jadi Nahik bin Mirdas ini menyerang sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi yang meninggal ini dikejar, dia mati. Kemudian Nahik dikejar sama Zaid, Usamah bin Zaid, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ketika mau dibunuh, Nahik baca La ilaha illallah. Ketika mau dibunuh, udah diangkat pedang, Nahik bilang La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya masuk Islam. Tapi Usamah berijtihad.
Dia baca la ilaha illallah karena kepepet aja pura-pura baca. Akhirnya dipenggal. Ketika mereka sampai di Madinah dan menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengucapkan takbir seraya bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kau bunuh? Ia telah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama, dia mengucapkannya hanya untuk berlindung, kata Usama. Maka beliau mengatakan, apakah kau sudah membelah hatinya hingga kamu mengetahui apakah dia sungguh-sungguh atau bohong? Kamu bilang dia baca la ilaha illallah karena untuk berlindung. Emang kamu udah belah dadanya? Kamu tahu isi hatinya? Emang kamu sudah belah dadanya? Dan kamu tahu isi hatinya? Terus Nabi mengulang-ulang hingga Usama mengatakan, duhai kalau sekiranya aku baru masuk Islam. Menyesal sekali membunuh orang yang sudah baca la ilaha illallah. Karena nanti akan dituntut di akhirat. Dari sinilah kita harus jaga. Jangan sampai mulut kita melukai hati kaum muslimin. Jangan sampai tangan kita basah dengan darah kaum muslimin. Jangan sampai tangan kita kotor dengan darah kaum muslimin. Artinya jangan sampai kita membunuh. Lihat, membunuh orang yang baru masuk Islam, baru syahadat, tadinya sudah membunuh sahabat Nabi saja dianggap besar oleh Nabi SAW. Selanjutnya, batalion Abdullah bin Rawahah ke Khaybar pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah berjumlah 30 pasukan berkuda. Pengiriman pasukan ini disebabkan Asir atau Bashir bin Zaran mengumpulkan kabilah Ghatafan untuk memerangi kaum muslimin. Lalu mereka mengeluarkan Asir dan ke-30 sahabatnya dan memberikan harapan kepadanya bahwa Rasulullah SAW akan menyerahkan urusan Khaybar kepadanya. Tatkala mereka berada di Qarqarah Niyar, terjadilah saling buruk sangka di antara mereka yang menyebabkan terbunuhnya Asir dan ke-30 sahabatnya. Yang ke-7, batalion Bishr bin Sa'ad al-Ansari ke Yaman dan Jabbar, yaitu suatu wilayah milik kabilah Ghatafan dan ada yang berpendapat milik kabilah Fazarah dan Uzrah. Batalion ini dikirimkan pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah berjumlah 300 prajurit muslim. Pasukan ini dimaksudkan untuk menghadang kelompok besar yang berkumpul untuk menyerang daerah pinggiran Madinah. Berjalanlah mereka di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Tatkala berita keberangkatan Bishr ini sampai kepada mereka, mereka pun melarikan diri. Akhirnya Bashir mendapatkan binatang ternak dan banyak dan tawanan 2 orang laki-laki dan membawanya ke Madinah, lalu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun masuk Islam. Jadi banyak yang diutus Bashir. Yang terakhir, yang ke-8, batalion Abu Hadrat al-Aslami ke Ghabbah. Ibnul Qayyim menyebutkannya di dalam pasukan-pasukan yang dikirim pada tahun ke-7 Hijriah sebelum Umratul Qadha. Ringkasan kisah pasukan ini adalah bahwa ada seorang dari kabilah Jusham bin Muawiyah dengan jumlah yang besar mendatangi Ghabah, hendak mengumpulkan kabilah Qais untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Hadrat bersama 2 orang laki-laki hingga dia dapat membuat perencanaan perang yang matang. Mereka sampai pada kaum itu tatkala matahari terbenam. Lalu Abu Hadrat bersembunyi di suatu tempat dan kedua temannya di tempat yang lain. Ketika itu pemimpin kaum itu datang agak terlambat hingga berlalu kegelapan Isya. Maka berjalanlah si pemimpin sendirian. Ketika melewati Abu Hadrat,
dia pun melepaskan anak panahnya tepat di hatinya. Maka terjatuhlah ia tanpa bersuara. Lalu Abu Hadrat memotong kepalanya dan mengikatnya di tempat para pasukan. Kemudian dia bertakbir, dan bertakbirlah kedua temannya seraya berteriak. Maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali melarikan diri. Akhirnya mereka bertiga memboyong onta dan domba yang banyak. Lihat, 3 orang bisa mengalahkan satu kaum dengan cara pimpinan kaum itu dibunuh dulu, dipenggal kepalanya, digantung, melemparin sama mereka. Allahu Akbar. Melihat kepala pimpinannya sudah putus, kabur mereka. Begitulah strategi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, manusia terbaik sepanjang zaman. Semoga Allah kumpulkan kita dengan para sahabat Nabi di surga. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Tauhid, buku saya ada tulisannya meja depan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bab jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi orang yang meminta, bagi dong cepet, demi Allah aku minta cepet 100.000, maka orang seperti itu harus dikasih, nggak boleh ditolak. Kenapa? Karena dia sudah menyebut nama Allah. Akan tetapi tidak harus dikasih apabila yang diminta menjadi mudarat gara-gara ngasih dia. Akan tetapi tidak dikasih apabila dia minta untuk dosa dan maksiat. Dibawakan hadis ini di sini guna menjelaskan tentang agungnya nama Allah. Kalau orang nyuruh orang atas nama Presiden Prabowo, ini atas nama Presiden Prabowo saja orang mengabulkannya, apalagi atas nama Allah. Kalau kita mengagungkan Allah, maka kita kabulkan permintaannya, tapi dengan syarat-syarat tadi, tidak membuat mudarat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Wa man ista'adza billahi fa'idhu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah.
dengan nama Allah, aku berlindung dari kejahatanmu, maka orang itu harus dilindungi. Akan tetapi juga tidak boleh melindungi orang yang harus dihukum. Tidak boleh melindungi orang yang harus dihukum. Misalnya, suruh anakmu salat umur 7 tahun, 10 tahun tidak salat, pukul. Begitu anaknya mau dipukul, dia udah baca hadis ini. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Biar bapaknya tidak mukul. Nah, maka tetap dipukul. Karena memang perintahnya suruh anakmu salat umur 7 tahun, pukul. Kalau dia meninggalkan salat. Karena nggak bisa satu hukum membatalkan hukum yang lain. Kalimat yang ketiga, wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa, sebelumnya, wa man ja'akum fa'ajibuhu. Siapa yang mengundangmu maka penuhi undangannya. Jadi kalau kita diundang, hendaknya datang. Ini juga dengan ketentuan enggak ada maksiat di sana. Misalnya ada undangan tapi dihidangkan minuman keras, nggak boleh datang. Atau ada musik-musik yang haram, maka nggak boleh datang. Perintah datang apabila diundang, apabila tidak ada kemungkaran. Makanya ada undangan-undangan pernikahan lah, undangan apa? Di sana ada musik-musik. Sedangkan Nabi mengatakan, la yakunana aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan alat-alat musik. Berarti alat-alat musik sama seperti khamr, sama seperti sutra, zina, hukumnya haram. Nah, kalau di sana ada kemungkaran, maka kita tidak boleh datang. Jadi wajib memenuhi undangan kalau terbebas dari kemungkaran. Wa man sana ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah. Jadi kita disuruh membalas setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Dan yang pertama kali berbuat baik kepada kita adalah ibu kita. Yang pertama kali berbuat baik kepada kita adalah ayah kita. Sebab sekarang dikaburkan. Sebab sekarang dikaburkan. Kalau memang sukses itu dengan doa orang tua, tentunya dia jadi orang kaya sebelum menikah. Buktinya dia kaya, sukses setelah menikah. Berarti sukses itu karena doa istri, bukan orang tua. Orang yang nggak baca dalil ya benar juga ya. Kalau emangnya sukses itu doa orang tua, harusnya dia kaya sebelum menikah. Tapi buktinya sukses itu setelah menikah, berarti istri yang mendoakan. Sehingga lebih berbakti kepada istri daripada kepada orang tua. Enggak. Jasa ibumu semenjak mengandung 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, menyusuimu hingga 2 tahun dan terus mendidikmu, itu tidak boleh dilupakan.
tanpa harus menyia-nyiakan istri kita. Istri kita besar jasanya karena dia yang mengandung anak kita, dia yang menyusui anak kita. Memang bisa suami ngandung? Nggak usah ngandung, nyusuin bisa apa enggak? Enggak bisa. Jadi jasa seorang istri itu sangat besar, jangan disia-siakan. Sehingga kisah Umar bin Khattab dimarahin sama istrinya, dimarahin, diam Umar bin Khattab, enggak jawab. Kata sahabatnya Badui, "Ya Amirul Mukminin, aku dengar engkau dimarahi oleh istrimu, kamu diam. Kenapa kamu tidak balas?" Kata Umar, "Begitulah aku sabar dengan istriku, karena dia yang memasak makanan untukku, dia yang merapihkan bajuku, dan dia yang mengandung anakku," dan seterusnya. Jadi para suami harus ingat jasa istri. Sebab kalau tidak, banyak suami-suami yang begitu sukses sedikit dilupakan istrinya. Ini hadisnya. Wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang pernah berbuat baik kepadamu, balas kebaikan. Balas kebaikan. Fa in lam tajidu ma tukafi'una. Apabila kamu tidak mendapati suatu guna membalasnya, fad'ulah, doakan dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, hingga kamu merasa sudah membalas kebaikannya. Doakan lagi, doakan lagi. Termasuk yang lupa dari para suami, misalnya istrinya nyiapin makanan, emang udah kewajibannya gitu. Bukan begitu. Dia menyiapkan makanan, hendaknya didoakan, jazakillahu khairan. Nyiapin minuman, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Terus kebaikan apapun yang diberikan kepada kita sebagai suami hendaknya dibalas. Didoain. Walaupun kelihatan sepele, tapi dampaknya besar. Dengan didoakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Enak punya istri yang berkah. Nah, jangan lupakan kebaikan siapapun. Dibawakan hadis ini karena diperintahkan memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah demi memuliakan dan mengagungkan Allah. Diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Ini juga demi memuliakan nama Allah. Disyariatkan untuk memenuhi undangan sesama mukmin jika tidak ada kemungkarannya. Yang keempat, disyariatkan untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau yang lebih daripadanya. Orang ngasih semangka, kita balikin semangka, itu sebanding. Orang ngasih semangka, kita kasih duit misalnya, yang lebih dari harga semangka, itu yang lebih baik. Dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan seorang, maka disyariatkan mendoakannya. Sekurang-kurangnya jazakallahu khairan. Sekurang-kurangnya jazakallahu khairan. Boleh doakan semoga Allah memberkahimu, keluargamu, hartamu. Boleh. Semoga sehat dan bahagia, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Itu doa yang lengkap. Rasulullah SAW memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai Anda merasa bahwa Anda telah membalas kebaikannya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.